Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Semoga pada hari ini semuanya berada dalam keadaan sehat. Baik, pada pagi hari ini kita bertemu kembali dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 10. Dan pada pertemuan hari ini Bapak akan menyampaikan materi pertama kita adalah materi berupa teks laporan hasil observasi. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang teks laporan hasil observasi, terlebih dahulu Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Diharapkan setelah pembelajaran ini selesai, ya, Anda mampu untuk menjelaskan yang pertama adalah pengertian teks laporan hasil observasi, yang kedua adalah mampu menjelaskan ciri-ciri teks laporan hasil observasi, yang ketiga mampu menjelaskan tentang fungsi teks laporan hasil observasi, yang keempat mampu menjelaskan tentang struktur teks laporan hasil observasi, yang kelima adalah mampu menjelaskan tentang kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi, dan yang terakhir inilah yang dianggap paling esensial. Diharapkan Anda mampu membuat contoh teks laporan hasil observasi. Baik, selanjutnya kita akan membahas poin yang pertama adalah pengertian teks laporan hasil observasi. Baik anak-anak, apa itu yang dimaksud dengan teks laporan hasil observasi? Teks laporan hasil observasi adalah tulisan hasil pengamatan terhadap suatu objek secara lebih detail. Nah, di dalam teks laporan hasil observasi ini yang boleh kita masukkan adalah sesuatu yang bersifat objektif, bukan yang bersifat rekaan. Jadi artinya di dalam teks laporan ini ya kita tidak boleh merekayasa. Ya, yang kita maksudkan ada hal-hal yang bersifat objektif yang sebenarnya. Saya lanjutkan. Yang kedua adalah ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Nah, ciri-ciri ini perlu Anda ketahui ya agar Anda lebih mudah untuk membedakan satu teks dengan teks yang lain. Di sini teks laporan hasil observasi ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama adalah bersifat objektif. Bersifat objektif, sebagaimana tadi yang Bapak sampaikan dalam pengertian, artinya adalah di dalam teks laporan ini harus kita tulis sesuatu yang bersifat sebenarnya. Tidak ada unsur rekaan di dalamnya, bersifat sebenarnya. Itu yang pertama. Yang kedua ya, adalah berdasarkan fakta. Di dalam penulisan teks laporan hasil observasi, ya, segala sesuatu yang kita tulis itu benar-benar apa yang terdapat di lapangan. Artinya apa yang bisa Anda lihat yang sebenarnya, ya, berdasarkan fakta yang sebenarnya, ya, yang real, yang nyata. Yang ketiga adalah ditulis secara lengkap. Nah, di dalam teks laporan ini Anda harus mampu menyajikannya secara lengkap. Tidak dapat kita sajikan secara sepotong-sepotong. Nah, kalau kita hanya menyajikan secara sepotong-sepotong, maka teks laporan ini akan menjadi tulisan yang berbeda, bukan lagi mungkin sebagai teks hasil laporan observasi, akan menjadi bentuk-bentuk teks laporan yang lain. Ya, baik, untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sekian dan akan kita teruskan pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Ya, cukup ya.